Halo, kita ketemu di NBC ATN, Hal Tabuni. Idul Adha merupakan perayaan Hari Raya Haji yang jatuh pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Pada hari raya ini, berkurban menjadi salah satu tradisi yang sunnah dilakukan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dihindari saat merayakan Idul Adha. Berkurban umumnya dilakukan dengan menyembelih sapi, kambing, atau unta. Amalan ini termasuk sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi umat Islam yang mampu melakukannya. Lebaran kurban menjadi wujud dari rasa ikhlas syukur dan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memastikan pahala kita tidak berkurang saat berkurban, penting untuk mengetahui larangan-larangan yang berlaku pada hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, Hal Tabuni merangkum dan membahas beberapa aktivitas yang tidak boleh dilakukan saat Idul Adha. 1. Larangan memotong kuku dan rambut seluruh badan bagi yang berkurban. Bagi mereka yang berkurban pada hari raya Idul Adha, dilarang memotong kuku dan rambut di seluruh badan, termasuk mencukur kumis dan mencabut uban. Larangan ini didasarkan pada hadis yang disahkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 1977, bab 39 halaman 152. Yang berbunyi, siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah 1 Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Larangan ini berlaku mulai tanggal 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah, yaitu sampai hewan kurban disembelih. Larangan ini memiliki sifat sunnah dan juga bertujuan untuk memberikan keistimewaan bagi orang yang melaksanakan kurban, dari ujung rambut hingga ujung kuku, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuninya. Yang kedua, jangan makan sebelum salat Idul Adha. Terdapat larangan untuk makan sebelum melaksanakan salat Idul Adha. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW tidak keluar untuk salat Idul Fitri sebelum makan, sedangkan pada hari raya kurban beliau tidak makan hingga kembali dari salat. Lalu beliau makan dari hewan kurban yang disembelih. Hal ini disebabkan karena setelah melaksanakan sholat Idul Adha, umat muslim akan melakukan penyembelihan kurban. Oleh karena itu, diharapkan agar umat muslim dapat menikmati makanan dari hewan kurban yang telah disembelih. 3. Haram berpuasa pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Perlu dipahami bahwa berpuasa pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya atau hari tasyrik merupakan larangan. Hari tasyrik adalah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa di bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Larangan ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum. Hadis riwayat Muslim nomor 1141. Hari tasyrik merujuk pada hari-hari di mana daging kurban dijemur di bawah sinar matahari. Dalam hadis syarh Sahih Muslim 818 disebutkan bahwa hari tasyrik adalah hari untuk memperbanyak zikir dan takbir. Pada hari tersebut, para jemaah haji di Mekah sedang melaksanakan ibadah lempar jumrah. Yang keempat, menjalankan sholat Idul Adha dengan benar. Dalam sholat Idul Adha terdapat tata cara yang jelas. Setiap umat muslim wajib mengikutinya, dan jika ada yang dengan sengaja tidak menjalankannya sesuai dengan syariat Islam, baik itu sebagai imam maupun menjadi makmum, maka akan mendapatkan dosa besar. Hal ini karena sholat adalah salah satu ibadah yang langsung menuju dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bertakbir ketika Idul Adha di rakaat pertama 7 kali takbir dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua, selain takbir rukuk di masing-masing rakaat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Itulah larangan yang harus diperhatikan pada hari raya Idul Adha. Semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu di Hal Tabuni lainnya.